Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Belina Zernifara Utama, NIM 180103020, Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan memaparkan hasil proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Pendidikan Kesehatan dengan Media Audiovisual terhadap Tingkat Pengetahuan dan Sikap Remaja Putri tentang Vulva Hygiene di SMP Ma'arif NU 1 Patiraja. Sebelumnya, terima kasih kepada Bu Emma Wahyuningrum, SST, Eskep, NS, MKEP selaku penguji 1. Terima kasih kepada Bu NS Nuryunida Triana MKEP selaku penguji 2. Terima kasih kepada Bu Ikit Netra Wirahmi SST Eskep NS MKEP selaku penguji 3. Baik, saya akan memulai presentasi saya. Latar belakang. Remaja. Masa kanak-kanak menuju masa dewasa yang disebut masa pubertas. Masa pubertas adalah masa di mana remaja mengalami kematangan organ reproduksi dan seksual yang sudah mulai berfungsi. WHO menyampaikan remaja adalah usia 12 sampai 24 tahun. BKKBN menyampaikan pengetahuan remaja putri mengenai kesehatan reproduksi masih sangat rendah. Kemudian prevalensi infeksi saluran reproduksi atau ISR tertinggi di Indonesia yaitu pada remaja putri yakni 42%. Angka kejadian di Jawa Tengah sekitar 65%. Wanita juga mengalami keputihan yang disebabkan oleh jamur parasit seperti cacing kremi atau kuman Trichomonas vaginalis. Kemudian prasurvei, 90% dari siswa yang pernah mendengar vulva hygiene, namun hanya 30% yang tahu. Jadi, pentingnya memelihara dan menjaga kebersihan organ genitalia dilakukan untuk menghindari munculnya gangguan kesehatan pada organ reproduksi. Nah, apa sih itu vulva hygiene? Vulva hygiene terdiri dari dua kata, yaitu vulva dan hygiene. Vulva yaitu lipatan kelamin bagian luar pada wanita dan hygiene adalah kebersihan. Jadi, vulva hygiene sendiri adalah menjaga atau merawat kebersihan organ kelamin bagian luar. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan sikap remaja putri adalah dengan memberikan pendidikan kesehatan melalui salah satu media. Media yang digunakan adalah media audiovisual, karena dapat memberikan stimulus terhadap pendengaran dan penglihatan, sehingga hasil yang diperoleh lebih maksimal. Adapun perumusan masalah. Kurangnya informasi tentang kebersihan organ genitalia akan berdampak pada masalah reproduksi pada remaja. Jadi, bagaimana pengaruh pendidikan kesehatan dengan metode audiovisual terhadap tingkat pengetahuan dan sikap remaja putri tentang vulva hygiene di SMP Ma'arif NU 1 Patiraja? Untuk tujuan penelitian, di sini ada dua, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum, mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan dengan media audiovisual terhadap tingkat pengetahuan dan sikap remaja putri tentang vulva hygiene di SMP Ma'arif NU 1 Patiraja. Tujuan khususnya ada 3. Yang pertama, mengidentifikasi tingkat pengetahuan dan sikap remaja putri tentang vulva hygiene sebelum dilakukan pendidikan kesehatan dengan media audiovisual di SMP Ma'arif NU 1 Patiraja. Yang kedua, mengidentifikasi tingkat pengetahuan dan sikap remaja putri tentang vulva hygiene sesudah dilakukan pendidikan kesehatan dengan media audiovisual di SMP Ma'arif NU 1 Patiraja. Yang ketiga, menganalisis pengaruh tingkat pengetahuan dan sikap remaja putri tentang vulva hygiene sebelum dan sesudah dilakukan pendidikan kesehatan dengan media audiovisual di SMP Ma'arif NU 1 Patiraja. Adapun manfaat penelitian. Manfaat penelitian dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada manfaat teoritis. Manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan sebagai bahan informasi dan mengembangkan ilmu keperawatan yang terkait dengan pengaruh pendidikan kesehatan dengan media audiovisual terhadap pengetahuan dan sikap remaja putri tentang vulva hygiene. Kemudian ada manfaat praktis. Ada 3. Bagi pelayanan keperawatan, hasil penelitian ini diharapkan memberikan gambaran pengetahuan yang ada di komunitas mengenai pengetahuan remaja putri tentang vulva hygiene. Kemudian bagi institusi,
pendidikan, hasil penelitian ini diharapkan sebagai sumber bacaan atau referensi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dalam pemberian peningkatan pendidikan kesehatan tentang vulva hygiene. Yang ketiga, bagi penelitian selanjutnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang dapat digunakan sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya. Kajian teori. Teori pendidikan kesehatan terdiri atas definisi, tujuan, faktor-faktor, metode, media, dan alat bantu. Teori pengetahuan terdiri atas definisi, tingkat pengetahuan, skala kategori, faktor yang mempengaruhi, dan kriteria pengetahuan. Teori sikap, definisi, komponen sikap, tingkatan sikap, faktor yang mempengaruhi sikap. Teori remaja terdiri atas definisi, tahapan remaja, karakteristik remaja, perubahan fisik remaja, kesehatan remaja, pembinaan kesehatan reproduksi. Teori vulva hygiene terdiri atas definisi, manfaat, tujuan, dan cara perawatan. Kemudian ada teori pengaruh pendidikan kesehatan dengan media audiovisual terhadap tingkat pengetahuan dan sikap remaja putri tentang vulva hygiene. Selanjutnya, ada kerangka teori. Pendidikan kesehatan dengan media audiovisual terdiri atas metode pendidikan kesehatan yang meliputi 1. Metode pendidikan individual. Yang kedua, metode pendidikan media massa. Kemudian, pendidikan kesehatan dengan media audiovisual mencakup tentang pengetahuan dan sikap remaja. Pengetahuan dan sikap remaja terdiri atas pengetahuan tentang vulva hygiene, 1. Tahu, 2. Memahami, 3. Aplikasi, 4. Analisis, 5. Sintesis, 6. Evaluasi. Kemudian ada sikap tentang vulva hygiene, 1. Menerima, 2. Merespon, 3. Menghargai, 4. Bertanggung jawab. Faktor yang mempengaruhi sikap, di sini ada 1. Pengalaman pribadi, 2. Pengaruh orang lain yang dianggap penting, 3. Pengaruh budaya, 4. Media massa, 5. Lembaga pendidikan dan lembaga agama, 6. Pengaruh faktor emosional. Adapun kerangka konsep. Di sini, kerangka konsep yang akan diteliti adalah pendidikan kesehatan vulva hygiene pada remaja putri, tentang pengaruh dan sikap remaja putri. Kemudian yang tidak diteliti ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan dan sikap. Yang pertama pendidikan, yang kedua pengalaman, yang ketiga sosial ekonomi, yang keempat media massa. Untuk hipotesis penelitian, 0. Tidak ada pengaruh pemberian pendidikan kesehatan menggunakan media audiovisual terhadap pengetahuan dan sikap remaja putri tentang vulva hygiene. HA. Ada pengaruh pemberian pendidikan kesehatan menggunakan media audiovisual terhadap pengetahuan dan sikap remaja putri tentang vulva hygiene. Selanjutnya, ada metodologi penelitian. Metode. Di sini saya menggunakan kuantitatif dengan metode pre-experimental design dengan menggunakan rancangan one group pre-test post-test. Untuk respondennya, siswa remaja putri di SMP Ma'arif NU1 Patiraja dengan jumlah sebanyak 62 siswa. Teknik pengambilan sampelnya menggunakan total sampling sebanyak 62 siswa SMP Ma'arif NU1 Patiraja. Tempat dan waktu penelitian akan dilakukan di SMP Ma'arif NU1 Patiraja pada bulan Oktober 2021 sampai bulan Juli 2022. Instrumen penelitian. 1. Ada kuesioner A, kuesioner karakteristik responden. Yang kedua ada kuesioner B, kuesioner pengetahuan remaja tentang vulva hygiene. Yang ketiga ada kuesioner C, kuesioner sikap remaja tentang vulva hygiene. Selanjutnya ada kriteria inklusi dan eksklusi. Untuk kriteria inklusi, yang pertama, semua siswa perempuan dari kelas
789 SMP Ma'arif NU 1 Pati Praja. Yang kedua, semua siswa perempuan dari kelas 789 SMP Ma'arif NU 1 Pati Praja yang hadir dan mengikuti seluruh proses penelitian sampai selesai. Yang ketiga, semua siswa perempuan dari kelas 789 SMP Ma'arif NU 1 Pati Praja yang komunikatif dan kooperatif. Yang keempat, semua siswa perempuan dari kelas 789 SMP Ma'arif NU 1 Pati Praja bersedia menjadi responden dan bersedia menandatangani informed consent. Kemudian untuk kriteria eksklusinya, ada siswa perempuan dari kelas 789 SMP Ma'arif NU 1 Pati Praja yang sakit dan tidak bisa hadir saat penelitian. Untuk variabel penelitian, independennya adalah pendidikan kesehatan vulva hygiene dengan media audiovisual pada remaja putri. Untuk dependennya, pengetahuan dan sikap remaja tentang vulva hygiene. Selanjutnya ada definisi operasional variabel pendidikan kesehatan melalui audiovisual. DO, pembahasan mengenai vulva hygiene dengan tujuan menyampaikan pesan kesehatan dengan metode audiovisual. Instrumen yang digunakan adalah Satuan Acara Penyuluhan atau SAP. Untuk skornya dilakukan pendidikan kesehatan melalui media audiovisual. Adapun variabel pengetahuan remaja putri tentang vulva hygiene, DO-nya, pengetahuan remaja putri tentang pengertian vulva hygiene dan cara perawatan vulva hygiene sebelum dan sesudah dilakukan pendidikan kesehatan. Untuk instrumennya menggunakan kuesioner. Untuk skornya 1, baik. Sama dengan jika responden mendapat skor dengan nilai persentase 75-100%. 2, cukup. Jika responden mendapat skor dengan nilai persentase 56-75%. 3, kurang. Jika responden mendapat skor dengan nilai persentase kurang dari 56. Untuk skalanya menggunakan ordinal. Kemudian ada variabel sikap remaja putri tentang vulva hygiene. DO-nya, sikap hal-hal yang menggambarkan kesiapan atau kesediaan responden untuk bertindak dalam vulva hygiene. Instrumennya menggunakan kuesioner, skornya 1, positif. Jika responden mendapat skor lebih dari men 26,61%. Yang kedua, negatif jika responden mendapat skor persentase kurang dari men 26,61%, menggunakan skala ordinal. Untuk instrumen penelitian, yang pertama, kuesioner A. Kuesioner A karakteristik responden. Yang kedua, kuesioner B. Kuesioner pengetahuan remaja tentang vulva hygiene yang terdiri dari 17 pertanyaan dengan nilai R-table 0,874 karena nilai alpha crossback lebih dari 0,05, maka instrumen ini dianggap reliable. Yang ketiga, kuesioner C. Kuesioner sikap remaja tentang vulva hygiene yang terdiri dari 22 pertanyaan dengan nilai R-table 0,907 karena nilai alpha crossback lebih dari 0,5, maka instrumen ini dianggap reliable. Untuk jenis dan teknik pengumpulan data. Jenis data. Ada 2. Data primer dalam penelitian diperoleh dengan menggunakan kuesioner pengetahuan remaja tentang vulva hygiene dan kuesioner sikap remaja tentang vulva hygiene. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah tentang jumlah siswa di SMP Ma'arif NU Pati Praja yang diperoleh dari buku catatan jumlah siswa dari guru mata pelajaran bimbingan konseling. Teknik pengumpulan data.
Ada persiapan, pelaksanaan, dan tahap akhir. Untuk cara pengolahan data, ada editing, coding, scoring, processing, dan cleaning. Baik, sekian untuk presentasi proposal skripsi saya. Maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.